Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, ratusan calon penumpang kereta jarak jauh rela antri panjang berjam-jam demi membatalkan perjalanan kereta di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sementara itu puluhan penumpang di stasiun kereta api Kota Bandung juga membatalkan perjalanan jarak jauh karena evakuasi kereta api Argo Bromo Anggrek yang anjlok masih berjalan. Antrean calon penumpang kereta mengular cukup panjang di loket stasiun kereta Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sejak pagi hingga Sabtu siang, calon penumpang terus berdatangan untuk membatalkan tiket perjalanan jarak jauh mereka. Pembatalan tiket dilakukan akibat anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek di perlintasan Enplasemen Stasiun Pageden Baru, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan beberapa penumpang kecewa karena tidak mendapatkan informasi terkini terkait jadwal kereta mereka yang dibatalkan. Seharusnya pembatalan itu diinformasikan sebelumnya. Nggak berangkat jadinya. Oh, jadinya nggak berangkat? Iya. Rencananya mau kemana, Mas? Ke Semarang. Ke Semarang. Gimana Mas, masa terganggu pada yang kondisi seperti ini? Iya, sebetulnya kalau terganggu ya pasti terganggu. Anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek membuat 22 jadwal keberangkatan dan 26 jadwal kedatangan di stasiun Pasar Senen terpaksa dibatalkan. Sementara itu, antrean penumpang yang ingin membatalkan tiketnya juga tampak di loket stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat. Pengembalian tiket penumpang akan diganti 100% oleh pihak PT KAI Daob 2 Bandung. Akibat belum selesainya perbaikan rel kereta di Subang, Daob 2 Bandung membatalkan 4 perjalanan kereta api, yakni kereta Parahyangan rute Bandung-Jakarta, kereta Malabar rute Bandung-Malang, kereta Harina rute Bandung-Semarang. Sementara hari ini kami membatalkan 4 perjalanan kereta, yaitu 2 perjalanan Parahyangan dan juga ada perjalanan ke Malabar dan ke Harina. Jadi dibatalkan nggak hari ini? Betul, hari ini perjalanannya kami batalkan karena memang keterlambatan cukup tinggi. Normalisasi jalur akibat rintang jalan di Pageden Baru Subang hingga kini masih terus dilakukan oleh tim Daob 3 Cirebon. Viral di media sosial, bendera karakter One Piece berkibar di sejumlah daerah. Hal itu mendapatkan sorotan dari DPR dan menyebutnya sebagai upaya pemecah belah. Viral di media sosial, bendera karakter bajak laut dari manga One Piece berkibar di sejumlah daerah. Dari atap rumah warga hingga kendaraan di jalan raya. Fenomena ini lantas dikaitkan dengan ekspresi kekecewaan warga terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Meski belum terkonfirmasi apa motivasi warga yang memasang bendera One Piece tersebut, namun DPR menafsirkannya sebagai upaya memecah belah jelang peringatan HUT ke-80 Indonesia bulan Agustus ini. Ya, kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal-hal seperti itu. Tafsiran itu memang bukan tanpa dasar. Pasalnya di media sosial ada warganet yang mengaitkan bendera One Piece sebagai simbol kritik sosial dan politik yang ada di Indonesia. Padahal simbol-simbol manga One Piece memiliki makna yang dalam bagi para penggemarnya. Dalam cerita di dunia One Piece mengandung makna positif tentang pertemanan, kesetiaan, cita-cita, dan kebebasan berekspresi. Namun, makna bendera One Piece itu terdegradasi akibat postingan beberapa warganet yang menarasikannya dengan konotasi yang cenderung tendensius dan bernuansa negatif. Jika demikian,
Lantas apa yang salah dari karakter manga? Benderanya atau oknum yang menggunakannya untuk tujuan memecah belah? Warga berharap pemerintah bijaksana. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya warga biasa, rupanya Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mengaku menonton animasi One Piece. Animasi asal Jepang ini kini tengah ramai dibicarakan sejak banyaknya warga yang mengibarkan bendera One Piece jelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak tahu One Piece nggak, Pak? One Piece. Kartun apa ya? Anime. Anime. Ya, tapi saya nggak terlalu mengikuti. Pak Prabowo tahu One Piece. Tapi nggak terlalu. Siapa sangka ternyata Presiden Prabowo Subianto penonton animasi One Piece. Walaupun tidak terlalu mengikutinya, kepada pesohor Bayu Skak, Prabowo mengaku mengetahui anime buatan Jepang itu. Tidak hanya Prabowo, mantan Cawapres 2024 Anies Baswedan juga mengaku penonton setia One Piece. Anies bahkan pernah mengunggah kebersamaan bersama keluarga sambil menonton serial Jepang itu. Lain Anies, lain Sri Mulyani. Menteri Keuangan itu mengaku menyukai karakter Monkey D. Luffy, tokoh utama dalam serial populer itu. Sri Mulyani bahkan pernah meniru gaya Luffy dengan topi jerami berpita merahnya yang khas. Wapres Gibran Rakabuming Raka juga tidak mau ketinggalan. Saat deklarasi pemilu damai, ia terlihat memakai aksesoris One Piece. Serial One Piece memang sangat populer. Kisah Monkey D. Luffy itu bahkan disukai berbagai generasi, dari anak-anak hingga orang tua, dari pelajar hingga presiden. Kini fenomena baru muncul, alih-alih mengibarkan bendera merah putih, warga justru mengibarkan bendera One Piece. Anggota Komisi 3 DPR RI Firman Subiagio menilai fenomena ini berbahaya karena akan menimbulkan konflik politik. Ini bisa menimbulkan masalah ketika tidak ada edukasi tentang One Piece ini. Oleh karena itu ini bisa menimbulkan hal-hal yang negatif dan bisa menimbulkan konflik politik. Nah, oleh karena itu ini harus menjadi perhatian kepada aparat penegak hukum. Hendaknya atribut-atribut yang ada motivasi tentu itu harus ada larangan, harus dilarang. Bahkan kalau perlu harus dirampas begitu. Lewat karya animasi, tentunya tidak hanya politikus yang bisa menggunakannya untuk kepentingan politik. Selama tidak melanggar hukum, rakyat pun bisa menggunakannya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemasangan bendera animasi asal Jepang One Piece tengah menjadi polemik di tengah masyarakat. Lalu, apa tanggapan warga terkait dengan maraknya bendera tersebut? Dan ini dia. Mungkin karena sekarang ini di bulan Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia, mungkin untuk saat ini mengibarkan bendera One Piece itu menurut saya kurang cocok. Karena lebih baik untuk mengibarkan bendera kebangsaan kita, bendera merah putih. Namun mungkin untuk di bulan lainnya itu bisa aja mengibarkan bendera One Piece karena tidak ada larangan juga. Karena mungkin itu salah satu bentuk sebagai penonton film, pecinta filmnya, pecinta animenya untuk mempresentasikan kecintaannya terhadap film atau karya yang udah dibuat itu. Untuk salah atau tidak itu sebenarnya tidak menurut saya, karena itu sebagai rasa protes aja. Di negara demokrasi ini bisa berbentuk apa aja ya, termasuk memasang bendera itu dengan bentuk simbolik gitu. Menurut saya sih itu bentuk kekecewaan ya, kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Kenapa kecewa? Karena bisa dibilang banyaknya ketidakadilan di negeri ini dan transparansi data dan apapun itu.